Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, kemenangan adalah miliknya. Ia telah menaklukkan dunia. Dan Buddha berkata, hanya dengan terbangun, seseorang menjadi pemenang, bukan dengan menaklukkan dunia, melainkan dengan menaklukkan ketidaksadaran seseorang. Hanya ada dua tipe orang di dunia, tipe Alexander Agung dan tipe Buddha. Ada jutaan orang yang termasuk dalam tipe Alexander, 99,9% orang termasuk dalam tipe Alexander, Alexander kecil dan Alexander besar, tetapi semuanya Alexander. Setiap orang mencoba menaklukkan dunia dengan caranya sendiri, besar atau kecil, melalui uang, kekuasaan, prestise. Dan setiap orang membawa hasrat yang dalam, kerinduan yang besar untuk berhasil, suatu hari nanti menjadi orang paling terkenal di dunia, orang paling berkuasa di dunia. Inilah tipe Alexander, yang ekstrovert, yang duniawi, ia mengumpulkan uang, harta benda, tetapi ia kehilangan jiwanya. Sangat sedikit, sangat langka orang di dunia yang termasuk dalam tipe Buddha, yang tidak lagi tertarik pada dunia, yang seluruh minatnya adalah pada aktualisasi diri, pada realisasi diri, untuk menjadi lebih sadar akan realitas diri mereka. Ini bukanlah tipe yang tetap, ini adalah tipe yang cair. Siapapun yang termasuk dalam kategori Alexander, bisa berpindah ke kategori menjadi seorang Buddha. Dan semua Buddha, di masa lalu mereka, termasuk dalam kategori Alexander, dan semua yang sekarang menjadi Alexander, bisa menjadi Buddha suatu hari nanti. Semuanya tergantung pada dirimu. Diperlukan pilihan yang sadar dan disengaja, dirimu mengubah energimu, dari ekstroversi menjadi introversi. Dirimu menjadi lebih tertarik pada realitas batin, dirimu menjadi lebih tertarik pada subjektivitasmu, daripada pada objek. Dirimu mulai bergerak, menyelami secara mendalam interioritasmu, untuk menemukan pusat keberadaanmu. Dan keajaibannya adalah, saat dirimu menemukan pusat keberadaanmu, dirimu telah menemukan pusat dari seluruh keberadaan, karena hanya ada satu pusat, pusatku dan pusatmu bukanlah dua pusat. Siapapun yang bergerak ke dalam, akan sampai ke pusat yang sama. Di pinggiran kita adalah orang yang berbeda, di pusat kita adalah satu. Ia terjaga. Kemenangan adalah miliknya. Dan Buddha berkata, penakluk sejati bukanlah orang yang telah menaklukkan dunia, melainkan orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Ia telah menaklukkan dunia juga, tidak dengan cara yang kasat mata, melainkan dengan cara yang sangat amat tak kasat mata. Ia menjadi penguasa. Buddha datang ke sebuah kota. Raja kota itu enggan pergi dan menerimanya, karena ia berkata, aku adalah seorang raja yang agung, sedangkan ia hanyalah seorang pengemis. Namun Perdana Menterinya yang sudah tua dan bijaksana, bersikeras, kamu harus pergi menerima Buddha, atau menerima pengunduran diriku. Ini terlalu berlebihan, karena orang tua itu benar-benar dibutuhkan oleh kerajaan. Raja itu sangat bergantung pada orang tua itu dan nasihatnya, ia tidak sanggup kehilangannya. Ia bertanya, tetapi mengapa? Mengapa kamu begitu ngotot? Ia hanyalah seorang pengemis, sedangkan aku adalah seorang raja.
Perdana Menteri itu berkata, "Terus terang saja, ia adalah raja dan kamu adalah pengemis. Kamu harus ikut denganku untuk menerimanya, atau menerima pengunduran diriku, karena aku tidak bisa melayani orang bodoh, yang tidak bisa melihat fakta sederhana. Buddha adalah penakluk dunia yang sebenarnya." Apa yang kamu miliki? Hal-hal yang akan diambil ketika kematian datang. Tetapi apa yang dimilikinya, tidak seorang pun bisa mengambilnya, bahkan kematian. Ia telah menaklukkan dirinya sendiri, dan menaklukkan dirinya sendiri berarti menaklukkan dunia. Raja muda itu harus pergi untuk menerima Buddha. Ketika ia membungkuk kepada Buddha, Buddha berkata, "Tidak perlu membungkuk kepada seorang pengemis." Ia sangat terkejut. Bagaimana ia tahu? Dalam keterkejutan itu matanya terbuka. Ia menatap Buddha, keanggunan itu, keindahan itu, keheningan itu, cahaya itu, cinta itu, ia belum pernah melihatnya di tempat lain. Ia membungkuk lagi. Buddha berkata, "Sekarang sudah benar, sekarang sudah ada di hatimu. Sebelumnya, kamu hanya mengikuti nasihat Perdana Menterimu. Sekarang kamu benar-benar membungkuk karena kamu telah melihatku." Jarang sekali menemukan seorang Buddha, dan lebih jarang lagi mengenalinya, karena dirimu terus melihat dengan mata tuamu, dengan pikiran tua dan bodohmu. Pikiran bodohmu tidak mampu melihat kebudaan. Pikiran itu hanya bisa melihat benda-benda, pikiran itu tidak bisa melihat yang tidak berwujud, yang misterius. Pikiran itu hanya bisa melihat yang kasar, bukan yang halus. Manusia hidup dalam ketidaksadaran. Ia terus melakukan hal-hal yang dimotivasi oleh ketidaksadaran. Ia bukan penguasa jiwanya sendiri. Ia tidak tahu dari mana keinginan-keinginan ini muncul, mereka hanya menguasainya. Dan ketika ia dikuasai oleh suatu keinginan, ia sama sekali tidak berdaya. Sang Buddha terjaga terhadap semua yang terjadi dalam dirinya, begitu waspada, sehingga tidak ada yang bisa menguasainya. Begitu penuh cahaya, sehingga tidak ada kegelapan yang bisa memasuki dirinya. Ia hidup dalam cahaya itu, ia hidup dengan kesadaran itu. Setiap gerakannya, setiap tindakannya, berasal dari kesadaran ini. Karenanya tidak pernah ada penyesalan dalam diri seorang Buddha. Ia tidak pernah menoleh ke belakang, tidak ada gunanya. Setiap hal yang telah ia lakukan, ia telah melakukannya secara total dan sempurna. Dirimu harus selalu menoleh ke belakang, karena alasan sederhana, bahwa dirimu selalu parsial, terpisah-pisah. Hanya sebagian dari dirimu yang terlibat, dan dirimu melakukan segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga dirimu tidak sepenuhnya terlibat di dalamnya. Kemudian dirimu mulai berpikir, "Aku seharusnya melakukan itu," atau "Aku seharusnya melakukan ini," atau "Mungkin ada cara yang lebih baik untuk melakukannya." Dirimu mulai menyesal, dirimu mulai merasa bersalah. Tindakanmu begitu tidak lengkap, itulah sebabnya ada hambatan ini. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan totalitasmu, ketika dirimu sepenuhnya berada di dalamnya, maka begitu dirimu keluar darinya, dirimu sepenuhnya keluar darinya.
ingat hukum dasar ini, jika dirimu benar-benar menyukai sesuatu, dirimu bisa benar-benar keluar darinya. Jika dirimu tidak sepenuhnya berada di dalamnya, dirimu akan tetap terlibat di dalamnya, bahkan ketika waktunya telah berlalu. Bahkan ketika hari-harinya telah berlalu, dirimu akan tetap terlibat di dalamnya. Sebagian dari dirimu akan terus berpegang pada masa lalu, dan dirimu akan selalu merasa sengsara. Apapun yang dirimu pilih, kesengsaraan pasti akan mengikuti. Karena cepat atau lambat, dirimu akan menyadari bahwa dirimu bisa melakukan yang lebih baik. Namun, orang yang sadar tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk melakukannya dengan lebih baik. Lalu, apa gunanya mengingatnya? Ia tidak mengingat masa lalu. Bukannya ia tidak punya ingatan, ia punya ingatan yang lebih jelas dibanding dirimu, tetapi ingatan itu hanyalah penyimpanan yang sunyi. Jika ia membutuhkannya, ingatan itu bisa digunakan, tetapi ia tidak diperbudak oleh ingatan itu. Ia tidak pernah memikirkan masa depan, ia tidak pernah berlatih untuk masa depan, karena ia tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sana dengan totalitasku. Lebih dari itu tidak mungkin. Jadi, ia hanya bertindak secara spontan, tanpa ingatan, tanpa proyeksi masa depan. Tindakannya total dan dari saat ini, dan tindakan yang total dan dari saat ini, mendatangkan kebebasan. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.